weekly no limit, dan ini rate-nya $13,50 per jam dari klien Lawrence, dan ini kontrak di Upwork yang saya dapatkan teman-teman. Dan untuk income secara harian, saya menggunakan platform Google AdSense untuk mendapatkan dolar secara harian. Kalau untuk Upwork tadi itu saya mendapatkan dolar setiap kali saya mengerjakan project, dan dua platform ini saya gabung. Dan kalau kita sudah bisa memanage waktu untuk kerja di Upwork sekaligus untuk mengembangkan Google AdSense ini, maka kita bisa mendapatkan income secara harian, dan itu jangka panjang, serta kita bisa mendapatkan double income menggunakan platform Upwork tadi yang dikombinasikan dengan Creative Market. Bagaimana metode saya dalam menggabungkan tiga platform ini untuk mendapatkan double dollar, itu akan saya bahas di video ini teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman bisa mengambil manfaat dari pengalaman strategi yang saya terapkan untuk menghasilkan income hanya dengan kerja di rumah aja menggunakan laptop, skill, dan kita bisa mengekspansinya menjadi bisnis yang besar banget teman-teman. Karena hasil di Upwork sendiri itu bisa gede banget ya, tergantung project atau skill yang dimiliki sih. Untuk project yang paling tren saat ini bisa dilihat untuk trending skillsnya ya, itu ada blockchain, Go Development, dan Node.js, Vue.js, dan lain sebagainya, bisa dilihat sendiri ya. Dan salah satu yang cukup menarik kalau saya pribadi itu di Google AdWords Experts di bagian sini untuk periklanan, mengiklankan produk maksudnya untuk dijual lagi atau jasa dan lain sebagainya. Untuk top skillnya, kalau itu tadi trending ya, top skillnya ada data entry, video editor, data analis, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dilihat sendiri, dan untuk melihat lebih lengkapnya bisa di scroll ke bawah. Dan di sini ada untuk navigasi sesuai dengan kategori yang diinginkan. Ada top skill, trending skill, top skill in US, project catalog. Untuk 4 ini bisa dilihat lah masing-masing. Nah, bisa dilihat kalau kita ubah untuk kategorinya bisa berubah di bagian sininya. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula, mungkin untuk mempelajari skill, usahakan skill yang ada di kategori ini teman-teman. Jangan mempelajari skill yang tidak ada peminatnya, dalam arti kalaupun kita punya keahlian khusus tapi sedikit peminatnya, maka untuk mendapatkan kerjaan dengan skill tersebut itu ya sulit teman-teman. Namun kalau kita berkecimpung di dunia IT seperti ini, ya bisa dilihat lah. Mungkin salah satu skill yang cukup tren ya, dan jangka panjang itu adalah SEO di bagian sini teman-teman. Cuma di sini karena situs Upwork ini untuk freelance, jadi kerjanya itu freelance. Jadi di sini service ya, SEO service bisa dilihat, dan kontraknya itu jangka panjang banget. Namun untuk teman-teman yang skillnya mungkin di Microsoft Excel dan lain sebagainya, bisa masuk ke bagian data entry ya, untuk spesialis tentunya untuk yang sudah ahli. Kalau untuk Microsoft Word seperti itu bisa di copywriter di bagian web ya, web content. Dan di sini bisa dilihat ada kategori-kategori yang banyak banget lah. Apabila kita pilih di bagian writing and translation, di sini akan muncul sebentar. Nah, berbagai macam freelance yang memang sudah top ya di bagian writing and translation, dijadikan satu kombinasi untuk kategorinya, tapi dipecah akan banyak banget nanti untuk kerjaan yang bisa didapat dalam kategori tersebut. Ada artikel untuk blog ya, artikel dan blog, dan ini bisa dilihat untuk selebihnya. Dan untuk saya sendiri itu paling suka di kategori web development teman-teman, di bagian sini ini, karena rate-nya itu cukup tinggi. Dan kalau kita bisa tahu skill apa yang dibayar dengan harga tinggi, maka kita mempelajari atau mendalami skill tersebut itu merasa semangat banget. Apalagi sekarang di dunia digital itu tuh perkembangannya pesat banget ya teman-teman. Jadi mungkin yang baru ingin memiliki skill atau ingin mempelajari skill tertentu, saran saya pelajari skill-skill yang memang dibayar mahal dan dibutuhkan secara luas agar mendapatkan project itu mudah gitu teman-teman maksudnya. Dan selamat datang di channel Handoko PS. Maaf agak lama untuk sambutannya, ya bisa dikatakan telat gitulah, tapi fokus ke bahasan videonya aja. Dan di video ini akan saya tunjukin ke teman-teman bagaimana cara bidding project agar kita itu bisa mendapatkan kontrak dari klien yang kita ajukan proposal di dalam project yang mereka post. Karena di sini itu sangat penting banget teman-teman. Yang pertama, profil kita harus 100% terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu deskripsi
service yang ada di profile kita harus benar-benar mencerminkan keprofesionalan dari skill kita, dan portfolio kita yang kita pajang di profil kita itu harus benar-benar bagus dan bisa bersaing dengan freelance lainnya. Dan enaknya di Upwork ini untuk freelance-nya itu memang dibatasin teman-teman. Jadi yang benar-benar experts kemudian memiliki portfolio yang kuat saat direview untuk buka akun di Upwork ini akan mendapatkan seleksi yang cukup ketat lah. Tapi kalau kita sudah bisa masuk di Upwork, enak banget teman-teman, projectnya itu banyak sekali dan bayarannya itu gede-gede. Dalam arti di sini sesuai dengan skill masing-masing ya. Kalau di web development itu bayarannya gede-gede teman-teman. Ini saya bukakan sebentar. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Hourly dibayar 8 sampai 13 US dollar ya. Ini per jam teman-teman. Dan untuk intermediate, untuk kategorinya, untuk yang expert biasanya jauh lebih besar teman-teman. Nah, ini experts, ini budgetnya fixed price 180 US dollar. Nah, untuk expert untuk per jamnya 10 sampai 40 US dollar. Itu gede banget kalau dirupiahkan. Di 40 US dollarnya itu mungkin hampir 700.000 itu per jam teman-teman. Jadi bayaran di kategori web development itu benar-benar gede-gede. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mendalami dunia IT, skill web development atau web developer atau coding ya, itu benar-benar dibayar mahal kalau kita jadikan kerjaan. Tentunya kalau kita jadikan freelance seperti ini ya, kalau kita kerja di Indonesia jadi web development, mungkin teman-teman yang sudah kerja di kantor bisa menjawabnya lah. Kalau saya pribadi belum pernah sama sekali untuk membuka layanan pembuatan web di lokal teman-teman. Jadi saya gunakan skill saya itu hanya freelance di Upwork, kemudian di Fiverr, kayak gitu ya teman-teman. Jadi bayarannya itu dolar. Setidaknya skill kita itu ya gimana ya, kalau menurut saya pribadi itu lebih dihargai, lebih mahal lah. Mungkin daya beli sana mungkin memang jauh lebih tinggi ketimbang di lokal ya. Namun setidaknya dengan adanya situs seperti Upwork ini, kita bisa kerja cuma dari rumah aja tanpa menyodorkan ijazah kayak gitu. Cukup dengan portfolio yang kuat kita sudah bisa memiliki kerjaan sendiri. Tentunya untuk membangun usaha dengan metode freelance itu mirip-mirip dengan offline teman-teman. Di awal kita ngumpulin klien yang banyak dulu. Kalau misal setahun berjalan kita punya klien tetap 8 orang aja, dan setiap orangnya itu mungkin anggaplah $1.000 kalau di web development seperti ini ya, kita sudah bisa dapat $8.000 kalau klien tetap kita itu tadi 8 orang dan ordernya itu rutin setiap bulannya. Memang dari 100 orang kita dapat project, maksudnya itu 100 kontrak ya, banyak yang bukan klien tetap. Namun kalau di Upwork itu kontraknya, karena sistemnya kontrak, jadi kerjaan itu jangka panjang teman-teman. Kalau saya pribadi di Upwork ini sudah sekitar 140-an kontrak yang saya dapatkan, dan klien tetapnya itu cukup banyak. Dan kalau kerja sendiri memang nggak kuat lah, sehingga saya di Upwork ini buka agensi sendiri teman-teman. Dan di situ biasanya saya memang memperkerjakan freelance lain. Namun untuk job-job yang gede-gede biasanya saya kerjain sendiri. Kalau job-job yang kecil saya lempar di freelance lain lah, intinya seperti itu ya. Dan Upwork ini memang enak banget dikerjakan apabila kita masih usia muda teman-teman. Kalau sudah tua ya bukannya nggak enak sih, tapi saya lebih condong untuk membangun usaha sendiri yang lebih simple dan tidak begitu memakan kreativitas lah. Kalau Upwork yang seperti ini tuh di dunia web memang membutuhkan kreativitas tinggi. Tentunya di desain webnya, kalau codingnya sih ya sama-sama aja, so-so aja kayak gitu aja. Namun untuk desain tampilan webnya itu setidaknya ide kita itu harus update terus teman-teman. Dan sekarang saya akan tunjukin bagaimana langkah-langkah atau step by stepnya untuk mengirim proposal ke klien di Upwork. Jadi di sini ada 4 langkah teman-teman. Yang pertama, kita memilih project mana yang sesuai dengan skill kita. Yang kedua, kita kirim proposal dengan berbagai macam keunggulan, mulai dari menanggapi brief yang tertulis di post projectnya, kemudian kita lampirkan untuk portfolio kita, terus kita
berikan opsional, mungkin kalau saya pribadi itu konsep yang banyak sehingga klien itu akan merasa kita itu memang memberikan servis yang lebih ketimbang freelance lainnya. Yang keempat, nah di situ biasanya saya berikan free revisi untuk minggu-minggu awal apabila project sudah terkirim teman-teman, dan kita kirim proposal itu ke project yang sudah dipost oleh klien kita di Upwork, dan nanti tinggal menunggu tanggapan dari klien yang sudah kita kirimi proposal untuk mengajukan kerjasama sesuai dengan project yang dipost oleh klien tersebut. Dan waduh, ini baterainya udah mau habis teman-teman, bisa dilihat ya. Oke teman-teman, dilanjut di rumah aja ya, karena ini baterainya agak lowbat dan ini pun posisi di parkiran. Habis jalan-jalan ada waktu sebentar dan saya berusaha untuk bikin konten. Karena sebenarnya lagi sibuk-sibuknya lah bulan ini, karena ya ada edukasi umum yang saya sedang jalankan dan itu gratis juga. Jadi ya setidaknya untuk berbagi ilmu di waktu-waktu libur lah. Karena di hari-hari biasanya sibuk banget, tapi kalau hari libur daripada saya keluyuran nggak jelas atau cuma jalan-jalan doang, mending saya pakai untuk berbagi ilmu dengan teman-teman yang sedang mencari kerjaan secara digital atau online. Oke teman-teman, langsung aja saya akan balik pulang dulu ya. Dan yang perlu digarisbawahi, kita itu harusnya bisa ya menganalisa apa yang sedang kita kerjakan dan bagaimana outputnya. Misal kita sedang sekolah nih, kemudian lulusnya nanti kan dapat ijazah. Nah, ijazahnya itu digunakan untuk melamar kerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan seterusnya. Nah, di situ kan kita bisa mengambil gambaran ya arah kita sekarang itu kemana. Nah, di situ kita bisa melihat persaingannya ketat sekali, namun lapangan atau lowongan kerja yang tersedia itu tidak memadai dibandingkan dengan usia produktif yang sedang mencari lapangan kerja tersebut. Nah, di sini kita bisa mengantisipasinya dari sekarang teman-teman. Ya setidaknya kita harus belajar skill khusus lah yang benar-benar kita miliki dan kita gunakan untuk mencari kerja. Kalau saya pribadi pemikirannya seperti itu teman-teman. Khususnya untuk menganalisa apa yang sedang kita kerjakan sekarang dan gambaran ke depannya atau output setelah kita mempelajarinya. Kalau saya pribadi sih tidak hanya di dunia bisnis aja yang saya kembangkan dan saya inovasi dalam strategi bisnisnya, namun dalam kemandirian di sektor apapun itu sedang saya garap juga teman-teman. Memang dalam jangka panjang ya. Setidaknya arah kita itu bisa jelas lah kita ngapain sekarang, nanti tinggal mengunduh buahnya aja atau hasilnya. Nah, ini adalah tampilan Upwork tadi, di mana kita bisa melihat project-project apapun sesuai dengan skill kita, tinggal diketik di kolom bagian sini atau di filter melalui kategori yang tersedia di bagian samping kiri. Nah, ini terdeteksi 32.789 job kerjaan, itu 32.000 lebih teman-teman di kategori web development. Dan ini untuk list yang pertama 42 menit yang lalu di post dengan bayaran 10-13 dolar per jamnya. Itu per jam. Kalau dirupiahkan sekitar 150.000 sampai 180 atau 90.000 lah kurang lebih di situ ya. Dan yang kedua ini list job kedua ini ticket price atau borongan 500 dolar ya, sekitar mungkin 7,5 jutaan ya kurang lebih. Dan yang ketiga ini juga untuk project crypto DeFi clone project ya. Ini gede banget bayarannya 50 sampai 96 US dollar dalam dolar. Jadi yang terendahnya ini aja 50 dolar ini itu sekitar 750 ribuan. Ini per jam teman-teman. Jenisnya hourly. Kontraknya 1 sampai 3 bulan. Kalau kita memiliki 10 account misalnya dengan identitas yang berbeda, tentunya bisa teman kita, kemudian saudara kita, kerabat kita. Jadi untuk connect yang kita miliki di Upwork itu banyak banget, dan apabila satu akunnya kita bidding mungkin dalam 1 bulan 10 biddingan, maka dalam 1 bulan kita sudah kirim proposal 100 proposal ke klien atau list project yang tersedia di Upwork ini. Bayangin aja kalau itu tadi misal dari
100 kita dapat 5 aja teman-teman. 5 tapi dengan skill yang dibayar mahal ya. Kalau skill yang dibayar kecil-kecilan ya mungkin bisa dijadikan sampingan lah. Dan kalau itu tadi 5 project dengan bayaran misal 1 bulannya $500 dikalikan 5, nah udah kelihatan dan kerasa banget udah puluhan juta teman-teman. Sudah kurang lebih di 30 jutaan lah kurang lebihnya ya. Saya nggak menghitung, tentunya kurs setiap harinya itu berubah-ubah. Kalau sekarang dolar lagi naik tinggi teman-teman, dan ini cukup gede juga untuk web ya, healthcare website 30 sampai 70 US dollar per jamnya. Kontraknya 1 sampai 3 bulan. Jadi ya kalau kita dapat yang $70 ini per jamnya, dalam arti di kurs rupiah kan itu 1 jutaan sejamnya. 1 jam teman-teman. Kalau sehari kita kerja 10 jam ya bisa kerasa banget ya. 1 juta dikali 10 juta. Jadi itu kalau kita memiliki skill dalam dunia pemrograman di kategori website. Ini juga ada WordPress ya, dengan anggaran $3.000 atau kurang lebih ya 45 jutaan lah. Kalau kurs yang sekarang ini $1-nya 15.000 ya per saya bikin video ini tentunya. Dan kalau kita masuk ke Creative Market, nah di sini kita bisa menjual karya kita. Kalau di web tema ini bisa dilihat ada blog, ada bisnis, commerce, plugin dan lain sebagainya. Dan di sini hubungannya untuk Upwork dan Creative Market, Upwork kita jadikan sarana untuk kita bekerja berbasis project. Dalam arti apabila ada klien yang meminta pembuatan website kita bikinkan, nah di situ kan kita punya source-nya ya, codingnya maksudnya. Nah coding tersebut kita replace ke desain baru yang kita bikin sendiri teman-teman, dan kita jual lagi di market template website seperti Creative Market, terus ThemeForest itu punyanya Envato ya, dan lain sebagainya. Banyak banget teman-teman. Ataupun kita bisa jual tapi dioptimasi terlebih dahulu, kemudian dijual di Flippa ya. Di situ harganya bahkan miliaran teman-teman. Namun untuk jualnya memang nggak instan ya. Di situ butuh proses untuk validasi dan lain sebagainya. Memang agak lama. Namun sekali kita closing, misal dalam 1 tahun lah kita jual 20 website atau 25, laku 2 aja, misal di harga 50.000 lah US. Di situ kita sudah bisa dapat 1,5 miliaran dengan catatan 2 closing tadi ya, dengan harga 50 ribuan US dollar. Teman-teman bisa lihat lah harga-harga website di sana, dan itu memang gede-gede. Dan yang saya sebut 50.000 mungkin di rata-rata ya, memang ada yang ribuan dolar, tapi yaitu web yang biasa-biasa. Tapi kalau kita optimasi dengan market yang besar, kemudian peak trend-nya atau traffic yang masuk ke web kita itu tinggi, lakunya itu mahal sekali teman-teman. Bisa dicek juga di webnya, di situ akan ada list-listnya, bahkan yang jutaan dolar tuh pun ada teman-teman. Memang nggak banyak, tapi di situ tersedia lah. Memang buat buyer-buyer yang ingin startup dan langsung bisa menghasilkan income, biasanya seperti itu yang membeli mahal ya. Ini di sini kita kembali lagi, kita coba ke ThemeForest. Nah ini bisa dilihat teman-teman, harganya ini untuk satu template ya, bisa dilihat. Ini alamatnya ThemeForest. Nah ini untuk tren di 2022 ya, untuk temanya yang diupdate mingguan. Ini luar biasa income-nya teman-teman. Jadi kalau kita dapat project di Upwork, kita bikin yang seserius mungkin, sebagus mungkin untuk mendapatkan rating yang bagus dari klien kita. Di samping itu poin pentingnya kita memiliki source yang sebagus mungkin lah yang kita bisa. Jadi klien itu puas, kita pun memiliki source yang bisa kita jadikan template kayak gini dan dijual di ThemeForest, di Flippa, di Creative Market dan lain sebagainya. Kita ambil contoh salah satu aja ya, mungkin yang ini aja. Ini harganya 59, berapa tadi ya? 59.
Ya, $59. Ini masih harga untuk reguler, belum lagi untuk extend dan lain sebagainya untuk supportnya ya. Dan ini laku sebanyak itu bisa dilihat 48.462 sales dikalikan $59, hitung sendiri lah teman-teman, itu berapa puluh miliar itu ya. Dan untuk Upwork sendiri kayak gini untuk metode bayaran per jamnya. Ini untuk klien saya ya. Saya scroll ke bawah sebentar. Ya, ini tangan satunya buat ngerekam, satunya lagi untuk scroll trackpad di laptop. Jadi ya agak ribet gitu teman-teman. Dan yang ini lumayan banyak ini. Sebentar, nah udah fokus. Kalau saya scroll ke bawah, ini banyak sekali teman-teman. Sebentar, nah jadi ini yang bayaran per jam teman-teman. Ada juga yang fixed price atau borongan, tapi nggak seberapa banyak. Bisa dilihat ya. Dulu Upwork itu namanya Odesk di zaman saya 2010-an atau 11, dan gabung sama Elance jadi Upwork namanya sekarang. Jadi sejarahnya saya tahu karena saya pemain lama di Upwork ini teman-teman. Jadi di samping kita mengedepankan kepuasan klien kita di Upwork, kita juga bisa mendapatkan source yang kita buat itu tadi dengan coding yang benar-benar bagus banget lah. Nah, karena coding itu maksimal, maka kita bisa menjualnya di mana-mana, maksudnya di market web ya. Dan ini hanya sampel untuk semangat teman-teman dalam mendalami bisnis online, khususnya di Upwork, kemudian di Creative Market. Kalau Creative Market ini tadi, ini masih ada saldo 127. Untuk withdraw-nya sendiri, sebentar. Nah, ini bisa dilihat ini sudah cair ya lewat PayPal, itu saldonya. Untuk penarikan, ini ada 3 halaman. Untuk income yang saya withdraw ya memang dari kecil ya, tapi lama-lama naik juga ya, tergantung dari kualitas produk kita sendiri atau item yang kita jual di Creative Market ini. Ini pembayarannya saya menggunakan PayPal, dan ini masih ada saldo sedikit lah 127,21 yang belum saya withdraw. Jadi bisa disimpulkan bahwa basis projectnya itu kita kerja di Upwork ya. Dan di situ karena bayarannya per jam, kalau kita ingin kontrak jangka panjang, kalau borongan pengen hasil besar tapi singkat, ya nggak masalah juga. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang hourly atau kerjaan yang dibayar per jam, karena ya kontraknya itu jangka panjang. Kalau yang borongan biasanya seminggu beres, ya udah beres teman-teman. Kalau kontrak itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bahkan lebih dari itu. Memang sih ada estimate-nya, kadang sebulan, kadang kurang dari sebulan. Di situ bisa kita cari yang pendeskripsiannya lebih dari 6 bulan. Jadi kita itu kerjanya itu jangka panjang. Begitu dapat project 1, ya bisa awet lah, bisa kerja terus menerus tanpa khawatir bidding project lagi untuk persaingannya. Karena kalau kita ingin bidding, nanti akan saya tunjukin juga cara biddingnya di Upwork ini ya. Dan saya juga akan tunjukin ke teman-teman seberapa banyak proposal yang sudah saya kirim ke klien, dan project yang saya dapatkan hingga saat ini sekitar 140-an kontrak. Untuk proposalnya bisa dilihat ini teman-teman, 3.848 proposal yang sudah saya kirim. Jadi buat teman-teman yang masih pemula baru ngirim 10, 20, 30, ya itu masih sedikit banget teman-teman peluang untuk dapatin project. Dan proposal sebanyak ini itu saya dapat kontraknya 140-an. Jadi ya bisa dikonversikan berapa persen lah. Jadi kalau 1.000 aja di 140-an itu sekitar 14% ya. Kalau ditambahkan hampir 4.000 ya dihitung sendirilah persennya. Jadi di situ untuk presentase aja. Jadi buat teman-teman yang sudah kirim bidding project di Upwork dan belum mendapatkan interview atau kontrak dari klien, jangan bosan-bosan kirim teman-teman. Dan timingnya harus tepat juga teman-teman. Dan portfolionya harus kuat juga agar bisa mendapatkan project di Upwork. Dan sekarang saya akan presentasikan atau mendemokan bagaimana cara bidding project di Upwork ini ya. Jadi yang pertama kita harus mencari project sesuai dengan skill yang kita miliki atau keterampilan khusus yang kita miliki. Bisa grafis, bisa web, bisa pemrograman, bisa analis, bisa translator, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman projectnya. Di sini saya akan cari yang mudah aja ya. Jadi biar buat contoh lah maksudnya.
Di bagian kolom diketik aja sesuai dengan skill masing-masing. Saya akan nyari yang mudah dan bayarannya cukup lumayan lah. Nah, ini bisa dilihat interaktif PDF form. Lumayan ya bayarannya. Hourly ini jenis untuk projectnya 10 sampai 15 dolar per jamnya. Tapi kontraknya kurang dari 1 bulan teman-teman. Sebentar, saya akan nyari yang setidaknya minimal 1 sampai 3 bulan lah. Kursornya mana ini? Nah, ini lumayan ini untuk clothing brand creative director ya. Untuk desainer ini bayarannya 5 sampai 35 US dollar, bisa dilihat di bagian sini. Kontraknya 1 sampai 3 bulan. Kurang dari 30 jam seminggu. Ya lumayan lah kerja nggak sampai 30 jam ya dalam 1 minggu. Kalau sehari 10 jam 3 hari pun kalau 30 jam udah beres teman-teman. Jadi saya akan coba ambil yang ini. Kursornya mana ya? Nah, ini apa? Masuk aja. Kemudian kita tinggal baca briefnya, bisa dilihat kayak gini teman-teman. Saya akan contohkan untuk membuat proposalnya ya. Kursornya ini mana lagi, nggak kelihatan. Nah, ini 4 menit yang lalu. Untuk undangan yang dikirim oleh kliennya masih 0, kemudian untuk interviewnya juga masih 0, artinya belum ada freelance yang diinterview oleh klien ini, dan proposalnya masih 5-an, jadi persaingannya masih minim banget teman-teman. Jadi di sini yang paling penting banget digarisbawahi, kalau perlu dicatat teman-teman, kita cari yang persaingannya itu minim. Yang kedua, bayarannya itu sesuai dengan yang kita harapkan lah, maksudnya biaya per jamnya ya, bayaran per jam. Dan di sini kita bidding di satu project ini dengan 5 atau 10 akun kita sendiri dengan identitas yang berbeda teman-teman. Jadi di situ kan harganya variasi ya, tapi portfolionya diusahakan ya kuat lah, dalam arti di sini kualitasnya itu 50-50 dengan akun kita yang lain. Jadi mau nggak mau presentase kita mendapatkan project itu jauh lebih besar teman-teman, karena di luar sendiri, maksudnya itu freelance yang lain ya, waktu bidding kalau udah melihat setidaknya mungkin 20 sampai 50 proposal yang sudah terkirim di satu project, mereka akan menganggap udah banyak persaingan, padahal di situ yang bidding ya kita sendiri teman-teman, dalam arti banyak akun tadi ya. Nah, disitulah kenapa kita bisa dengan mudah mendapatkan project di Upwork. Dan ini sebenarnya salah satu strategi saya aja sih dalam mendapatkan banyak project di Upwork, bahkan sampai kewalahan ya. Memang akunnya beda-beda, tapi ya kita ngerjainnya pun mungkin satu akun udah selesai sekarang, besok akun yang satunya, besok satunya. Tapi kalau revisinya bertabrakan, akun satu dan akun yang lain, nah di situ ya resiko lah, repot-repotnya kita ya, dalam arti kita harus menangani revisi dari klien kita. Memang revisinya itu tetap dibayar, tapi kalau semuanya barengan ya mau nggak mau kita harus menangani, kita bisa melempar project tersebut di freelance yang lain untuk menangani revisi. Biasanya saya lempar yang model gitu ke temen gitu ya, biasanya sih. Tapi kalau projectnya gede-gede ya ditangani sendiri, karena klien besar itu kalau kita nggak servis sebagus mungkin, kalau merasa nggak enak gitu aja ya, kurang nyaman, mereka akan mencari freelance lain. Maka dari itu saya tekankan untuk terus memberikan service atau maksimal skill lah yang kita bisa maksimalkan ke klien kita itu, agar klien itu tetap menjadi klien tetap kita. Di situ kita mengumpulkan aset klien ya, dalam arti kalau 1 tahun berjalan kita punya anggaplah 10 klien tetap, masing-masing dalam 1 bulan mungkin kalau di web ya anggaplah sekecil-kecilnya $500, 500 dikali 10 5.000 teman-teman, 5.000 dolar kalau dirupiahkan ya 75 jutaan. Itu ya meskipun kerja di depan laptop di rumah aja 75 juta sebulan itu nggak kecil ya. Oke, kita lanjut untuk mengirim proposal. Nah, di sini kita bisa ke bagian samping kanan, di sini bisa dilihat di bagian sini ya teman-teman, submit a proposal. Langsung aja
Ditekan, nanti akan dibawa ke halaman untuk penulisan proposalnya teman-teman. Cover letter ini masih loading ya, bisa dilihat muter-muter. Ini juga udah muncul tapi masih prosesnya sudah selesai. Kita tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini kita harus melihat juga connects yang kita miliki. Di sini dibutuhkan 6 connects untuk bidding di project ini. Punya saya ada 150 connects. Jadi masih bisa scroll ke bawah. Kursornya mana ya? Ini soalnya satu tangan pakai buat gerak-gerakin kursor, satunya buat ngerekam. Jadi agak kesulitan teman-teman. Nah, di sini untuk terms of agreement-nya. Jadi kita harus setting berapa dolar yang akan kita terima per jamnya. Kalau punya saya ini 12,50 ya. Dan ini per jam hourly rate. Sebentar, untuk service upwork-nya 20%. Nah, di sini kita tulis cover letter karena saya kesulitan untuk ngetik. Tadi sudah saya kopaskan dari cover letter saya yang lama. Langsung aja dipaste. Untuk tulisannya seperti itu teman-teman. Bisa dilihat ya. Kalau ditirukan juga nggak apa-apa teman-teman. Ini untuk kata-katanya dalam bahasa Inggris tentunya. Dan diakhiri dengan best regards. Kemudian di bagian attach ini untuk portfolio. Karena saya sudah banyak di profil, ya sudah, karena di sini juga sudah saya kasih keterangan I have a lot of portfolio in my Upwork profile ya. Jadi klien saya bisa melihat portfolio saya di profil saya. Ini langsung aja. Kalau kita pakai 7 ini di boss. Di boss ini juga ditambahin gitu teman-teman untuk connect-nya. Misal saya tekan, nah di sini bisa dilihat kirim untuk 7 connect ya. Tapi untuk proposal kita akan ditonjolkan. Nah, di situ poin penting juga teman-teman. Kalau proposal kita ditonjolkan, ya setidaknya proposal kita itu akan lebih diunggulkan oleh Upwork ketimbang freelance yang lain. Tapi kita harus ini teman-teman, menyertakan 7 connect. Kalau saya tadi kan 150 ya. Gak apa-apa, send 7 connect. Kalau cancel di bagian sini. Yang jelas di sini tadi untuk proposalnya, penulisannya jangan sampai keliru di bagian sini ya. Mengenalkan juga untuk powerfulnya cover letter itu ini teman-teman yang sering saya unggulkan karena pengalaman saya sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kalau kita kerja sudah punya banyak pengalaman, ya klien itu lebih trust lah, lebih percaya dengan panjangnya pengalaman, jam terbang intinya ya. Sebentar, saya pilih aja di bagian sini send for 7 connects. Tunggu sebentar, ini masih loading, masih muter-muter ya. Nah, ini bisa dilihat sudah selesai terkirim, dan di sini bisa dilihat teman-teman about the client. Jadi payment harus terverifikasi, dan ini bisa dilihat klien saya dari Kanada. Kalau sudah terkirim itu ada keterangan your proposal was submit. Wah, ini ada laler nih ya, kayak gitulah. Kalau sudah mengirim proposal ini ada keterangan hijau ini ya teman-teman, ada di cawang hijau your proposal was submit. Jadi di sini kita harus bekerja sesuai dengan skill masing-masing teman-teman. Kalau belum punya skill ya belajar di awal, ya mungkin dipelajari skill yang sekiranya teman-teman itu suka dengan bidang tersebut ya. Setelah skill dikuasai baru dipakai skill tersebut untuk digunakan bekerja. Jadi kerja itu harus berdasarkan skill kalau ingin jangka panjang. Misal teman-teman belajar di bengkel ya, maksudnya servis motor. Nah, kalau servis motor tersebut sudah bisa buka bengkel sendiri. Nah, contohnya seperti itu teman-teman, bekerja menggunakan skill. Jadi teman-teman kalau ingin kerja jangka panjang, dipastikan kalau punya skill bisa teman-teman. Tapi kalau pengen kerja mungkin tanpa skill gitu ya tren-trenan ya. Mungkin kalau kita menemui banyak lowongan kerja di perusahaan-perusahaan, baru kita bisa melamar kerja. Nah, di situ nanti akan di training terlebih dahulu, jadi belajar lagi di awal. Namun kalau kita sudah punya skill, kita bisa belajar menggunakan skill yang kita miliki kapan saja, di mana aja, dan bisa dijadikan bisnis juga teman-teman. Dan sekarang saya akan bahas mengenai Google AdSense ya. Google AdSense.
Ini untuk penghasilan harian. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Di awal $0, ini bulan Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus, September, Oktober yang saat ini. Dan ini bisa dilihat teman-teman, memang awalnya masih $0, itu belum di approve. Setelah di approve atau iklan jalan, itu dapat 853,17 US dollar, kemudian naik ke 1.300-an, kemudian turun lagi dan turun lagi di sini. Dan intinya naik turun teman-teman, semua bisnis angkanya nggak akan sama dengan bulan sebelumnya sekalipun kita target dan kita strategi semaksimal mungkin. Bisa di atas, bisa di bawah, tergantung fleksibilitas daya beli sektor marketnya. Jadi di sini setidaknya kalau kita menggunakan Google AdSense itu bisa menghasilkan income setiap hari, tapi ini bulanan ya teman-teman. Di sini dibulatkan dalam 1 bulan dan ini satu akun. Kalau digabung dengan akun-akun yang lain ya cukup lumayan besar lah income yang saya dapatkan. Setidaknya di sini kita bisa membuat artikel kalau menggunakan blog ya. Untuk artikel sendiri blognya bisa gratisan pakai Blogger atau Blogspot. Saya akan coba ketikkan, nah untuk situsnya, bentar. Nah, Blogger teman-teman, kursornya mana ya? Blogger, tampilannya masih loading teman-teman, itu masih muter-muter ya. Nah, di sini jadi kita tinggal langsung login aja kalau kita sudah punya Gmail tentunya. Kita tinggal scroll ke bawah, nanti bisa dimonetisasi, keterangannya di bagian sini. Earn money, get paid for your hard work. Google AdSense can automatically display relevant target ads on your blog so that you can earn income by posting about your passion. Jadi di sini kita harus memposting sesuai dengan passion kita. Misal di dunia otomotif mungkin nama-nama spare part sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kemudian kerusakan-kerusakan pada motor itu disebutkan karena apa aja. Part ini untuk kerusakan apa, part ini untuk kerusakan apa, itu ditulis sebagai artikel, disertakan dengan gambar. Untuk tutorialnya sendiri untuk blogger ini sudah saya buat ya singkat di video saya sebelumnya, silahkan disimak. Jadi buat teman-teman yang ingin hasil harian meskipun besar atau kecil tergantung kemampuan masing-masing, bisa menggunakan Blogger sebagai media teks untuk ads di Google AdSense. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, ambil manfaatnya meskipun sedikit. Kalau ada jeleknya dibuang aja. Dan mungkin kedepannya akan saya buat video yang lebih detail ya. Karena kedepannya akan saya buat playlist khusus untuk edukasi step by step dalam belajar atau memulai bisnis online dari awal. Jadi nanti prosesnya itu teman-teman bisa lihat, saya buat playlist khusus lah di channel Handoko PS ini, mulai video awal, mulai bikin akun sampai seterusnya, itu bisa dilihat di playlist tersebut. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS. Lihat-lihat juga video yang lain. Apabila teman-teman belum menonton video yang lain, mungkin bisa ditonton terlebih dahulu sehingga bisa mengambil manfaat dari video tersebut. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.